Boleh dicek surat Al-Mu'minun ayat 71. Walawittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ini sudah disebutkan oleh Al-Quran. Kalau manusia hanya mengikuti ahwa'ahum, pasti lafasadatis samawati wal ardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Kali tokoh-tokoh yang membahas ekoteologi Islam. Semuanya mengajukan konsep-konsepnya. Yang kalau saya rangkum dari banyak konsep itu, kunci-kunci dasarnya ada di 10 hal ini. Ini agak saya gabung-gabung ya dari banyak tokoh. Nanti kapan-kapan kita bahas satu-satu tokohnya. Kita sebut saja 10 ini prinsip-prinsip ekologi Islam. Bagaimana sih cara Islam punya ideal tentang alam semesta? Bagaimana Islam memperlakukan alam? Sudut pandangnya dan perilaku idealnya apa? Ini prinsip-prinsipnya. Jadi yang pertama ayat, yang kedua tauhid, yang ketiga khilafah, yang keempat amanah, yang kelima mizan, yang keenam ihsan, yang ketujuh maslahah, yang ke-8 mas'uliyah, yang ke-9 adil, yang terakhir darul fasad wal isra. Ayo kita belajar satu-satu ya, filosofi lingkungan Islam. Yang pertama ayat. Alam semesta kalau dalam Islam itu punya status antara lain menjadi ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu bisa kita maknai yang pertama, bukti hadir dan adanya Allah. Ketika kita melihat alam di sekeliling kita, mari kita rasakan hadirnya Allah. Karena alam itu Allah yang menciptakan. Alam ini ayat. Ayat itu makna letterleknya adalah bukti. Jadi kalau kita merusak alam, itu kita sebenarnya merusak bukti. Itu kalau urusan hukum, polisi, kamu bisa dipenjara, itu merusak bukti. Ini sebenarnya merusak bukti adanya Allah, hadirnya Allah. Itu makna pertama. Makna kedua ayat adalah untuk dibaca, dipahami, ditemukan iktibar dan hikmahnya. Jadi yang pertama dia bukti hadirnya Allah, yang kedua ayat itu untuk dibaca, ditemukan hikmahnya. Dari situ kita bisa merancang bagaimana hidup manusia yang ideal, yang berkualitas. Teman-teman mungkin pernah dengar ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Qauliyah itu ayat yang tertulis. Kalau kauniyah ini ayat-ayat alam semesta. Jadi makanya ada yang bilang ada ayat yang tergulung, ada ayat yang tergelar.
Yang tergulung itu ya Al-Quran, yang terjilid jadi mushaf, ada yang tergelar. Yang tergelar itu ya alam semesta. Dan kita pun diminta membacanya. Ya di banyak sesi sering saya uraikan bahwa selain ayat qauliyah, kauniyah, kita juga oleh Al-Quran diminta membaca ayat-ayat nafsiyah. Diri kita sendiri juga diminta untuk membaca ayat-ayat tarikhiyah, sejarah. Peristiwa-peristiwa biar kita tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jadi dalam Islam, alam semesta adalah ayat. Baik yang merupakan bukti hadirnya Allah maupun harus kita baca untuk menemukan hikmah-hikmahnya bagi manusia. Yang kedua, tauhid. Tauhid yang sejati justru menuntut kita untuk hidup selaras dan harmonis dengan alam. Kenapa begitu? Tauhid itu sifatnya dualisme, dualitas. Jadi hidup ini ada 2 aspek saja. Yang pertama kholik, yang kedua makhluk. Jadi selain kholik hanya ada makhluk. Jadi yang disebut dualitas. Nah, kita dengan sesama manusia juga dengan alam itu statusnya sama. Sama-sama makhluk. Di titik bahwa kita sama-sama makhluk, ini kita setara. Saya dan alam itu setara, aku dan alam itu setara. Kita sama-sama makhluknya Allah. Nah, dan tidak boleh ada hierarkis. Kalau manusia sewenang-wenang merasa lebih tinggi, merasa di atasnya alam, itu kan berarti dia memposisikan dirinya di posisi kholik. Tidak boleh, ini kezaliman. Kalau tauhid itu ya semua makhluk sejajar. Beda peran, beda fungsi, oke, tapi tidak beda level, tidak beda hierarki. Semuanya makhluknya Allah. Alam bagian yang dikhalifahi, manusia khalifahnya. Tapi statusnya sama-sama makhluk. Jadi di balik prinsip tauhid tersembunyi kesadaran bahwa kita ini dan alam tidak saling lebih tinggi, tapi saling setara. Jadi alam di sekeliling kita itu ya sebagaimana kita, sama-sama makhluknya Allah, yang berarti ya harus kita hargai. Kita bekerja sama menjalankan amanatnya Allah, dan tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi. Baik, jadi ini prinsip kedua. Ternyata ada dimensi ekologis dalam tauhid. Yang sering dikritik, kemarin kan selalu yang dikritik mental-mental eksploitatif, merasa tinggi, merasa di atas alam. Kita tidak setara dengan alam. Ini ternyata kalau kita punya mental seperti ini, berarti tauhid kita masih belum utuh, belum sempurna. Kita yang posisinya makhluk merasa lebih tinggi dari makhluk. Padahal di atas makhluk itu yang boleh ada satu-satunya hanya Allah saja. Ya, ini rumus kedua. Jadi ekologi itu bagian dari tauhid. Maka jangan sembarangan dengan alam. Kita masing-masing punya peran, punya amanat. Yang ketiga, khilafah. Ini khilafah bukan yang diperdebatkan kemarin ya, bukan dinasti, bukan kerajaan. Tapi amanat dari Allah pada manusia, tugas dari Allah pada manusia untuk momong bumi, mengelola bumi. Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, Allah juga yang mengurusinya, cuma Allah titip mewakilkan pada manusia sebagai khalifahnya. Khalifah itu artinya wakil. Jadi makna letterletnya begitu, wakil Allah di muka bumi. Namanya khalifah. Saya tidak tahu kalau wakil presiden apa boleh pakai istilah khalifah. Jadi kalau ini tidak saya jelaskan, teman-teman sudah tahu.
Manusia itu punya dua tugas sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Hambanya dan khalifahnya. Belakangan banyak orang yang menganggap agama itu urusan Abdullah saja. Urusan penghambaan vertikal saja. Lupa bahwa kita juga punya amanat horizontal, yaitu sebagai khalifahnya. Banyak orang yang menganggap hidup di dunia ini tidak penting. Menganggap hidup di dunia ini nanti saja nomor 2. Padahal hidup di dunia itu bagian dari amanatnya Allah. Jadi harus tetap kita jalani secara maksimal. Wong itu tugas amanat. Tidak Pak, saya Abdullah saja bagian dari kepatuhanmu dalam Abdullah itu Khalifatullah. Ini dulu banyak diuraikan oleh Muhammad Iqbal, dulu filosof eksistensial yang terkenal. Beliau mengkritik habis-habisan pemikiran Islam termasuk tasawuf yang sifatnya eskapis, melarikan diri dari dunia. Padahal kita diamanati untuk mengelola dunia ini. Jadi termasuk alam semesta. Apa itu alam? Bagian dari yang harus kita kelola sebagai wakilnya Allah, Khalifatullah. Kemudian yang keempat, amanah. Ini tadi hubungannya dengan khalifah tadi. Nanti ada ayat yang bilang sebenarnya dulu Allah menawarkan amanat ini pada makhluk-makhluknya yang lain, pada langit, bumi, gunung, dan tidak ada yang mau menerima, manusia yang mau. Jadi alam adalah amanatmu. Berarti apa? Kalau kita abai terhadap alam, merusak alam, kita sedang melanggar amanatnya Allah. Dan orang yang melanggar amanat, itu kalau dalam hadis salah satu ciri-cirinya orang munafik. Nah, nanti kalau diuraikan panjang kayak gini, kalau ada temanmu kok buang sampah sembarangan, kamu munafik kamu itu. Jadi biar marah dia, biar saja marah, biar tidak diulangi lagi. Karena memang kalau ditarik-tarik kan ke sana. Kebersihan, ketertataan, tertibnya alam itu kan amanat kita sebagai khalifahnya. Kalau kita merusaknya, kita sedang melanggar amanat, mengkhianati amanat. Dan mengkhianati amanat itu cirinya orang munafik. Yang kelima, prinsip mizan. Iya, manusia itu yang mengelola alam, tapi kan juga manusia membutuhkannya untuk hidupnya. Kalau dilarang sama sekali menebang pohon, berat, karena ada bagian tertentu hidup manusia memerlukan tanaman, pohon, dan lain sebagainya. Tapi kelolalah secara mizan. Mizan itu timbangan, secara seimbang. Jadi jangan berlebihan. Ini prinsip keseimbangan. Manfaatkan alam. Memang Allah menciptakannya antara lain untuk fasilitas kita. Tapi juga jangan berlebihan. Jangan lebih, jangan kurang. Yang seimbang saja. Kemudian ada lagi prinsip ihsan. Prinsip ihsan itu prinsip berbuat baik. Sederhananya prinsip ihsan itu begini. Kalau teman-teman ketemu seseorang atau melihat sesuatu, terus teman-teman bertanya, ini yang terbaik yang bisa aku berikan pada temanku ini, atau pada pohon ini, atau pada lingkunganku ini apa? Kemudian kita lakukan itu, itulah ihsan. Kalau lihat teman misalnya, kasihan ya, anak-anak yang ngaji ini tidak ada yang minum, gelasnya cuma sedikit. Ini yang terbaik yang bisa aku lakukan apa? Oke, besok saya bawakan gelas lah, biar semuanya dapat gelas. Biar ngaji yang akan datang bawa minum sendiri-sendiri, gelasnya dibawa. Misalnya, ini prinsip ihsan namanya. Kita cari yang terbaik. Loh, pada lingkungan kita juga begitu. Kalian misalnya nongkrong di depan kosmu. Kosku ini kok kering sekali ya, tidak ada tanamannya sama sekali. Kelihatannya akan baik kalau saya kasih tanaman-tanaman biar hijau. Ayo saya nanam. Ini namanya ihsan. Jadi ada keinginan baik, niat baik, dan perbuatan baik.
meskipun tidak wajib. Jadi justru dia jadi baik karena bukan kewajiban kita, tapi kita melakukannya. Makanya ada ayat itu yang sering disebut waktu Jumatan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan adil. Kalau adil itu pas memang, itu harus kita lakukan, kewajiban kita. Tapi bisa nambah dengan ihsan. Ihsan itu perbuatan baik, bonus tambahan dari yang harusnya wajib. Kayak di kos-kosan tadi, itu kan tapi tanggung jawabnya bapak kos ya, ibu kos yang saya tidak ikut-ikutan kok. Dia memang bukan kewajibanmu, tapi kamu turun tangan untuk membersihkan halamannya atau nanam di halamannya, itu disebut ihsan. Ada temanmu tidak buang sampah, kamu kok tidak buang sampah, kamu harus buang sampah, tidak mau. Itu kan kamu tidak dosa, wong temanmu yang salah kok, bukan kamu. Jadi kalau kamu tidak bantu dia, kamu tidak membuangkan sampahnya, itu sudah adil karena di urusannya dia, bukan urusanmu. Tapi kalau kamu terus, sudahlah saya saja yang buang, tidak apa-apa. Ini namanya ihsan. Jadi lakukan kebaikan sampai level ihsan, tidak sekedar adil. Adil sih oke. Adil itu kan ada nanti prinsip adil itu yang nomor 9 itu. Ya minimal adil. Meskipun adilnya sebenarnya ya menjalankan amanat tadi. Tapi memang kadang-kadang ada momen yang itu bukan saya kok, bukan kewajiban saya kok. Tapi kalau saya tidak bantu, nanti jangan-jangan tidak ada yang menjalankan. Sudahlah saya saja. Ini ada orang-orang jenis ihsan. Kemudian maslahat. Mempertimbangkan kebaikan. Saya sering menyebut maslahat itu sama seperti prinsip utilitarian. Mencari manfaat paling besar untuk sebagian besar orang. Ini masalah. Bisa sih kalau saya mau tiap hari keluar naik mobil menghabiskan BBM, mobil-mobil saya duitku ya banyak, muter-muter kemana-mana bisa. Tapi enggak nanti saya ikut nyumbang pemanasan global tadi misalnya, nyumbang polusi, enggak. Kasihan orang-orang, maslahat yang difikirkan. Jadi ini prinsip ekologis yang ke-7. Coba pertimbangkan maslahat. Jangan hanya senang, tidak senang. Saya senang kok Pak, kan tidak merugikan orang. Itu saya biayai sendiri, saya lakukan sendiri. Enggak. Ya mungkin kamu senang, tapi coba dipikir orang-orang yang lain senang enggak? Kemudian ada prinsip mas'uliyah. Mas'uliyah itu tanggung jawab. Untuk bisa muncul kesadaran ihsan, kesadaran ayat, tauhid, dan lain sebagainya, itu sebenarnya dasarnya adalah rasa tanggung jawab. Untuk kalian mantap menjalankan khalifah dan amanah, itu mas'uliyah. Harus ada rasa tanggung jawab. Dan yang ke-9 adil. Adil itu adil. Jadi adil itu ya adil pada dirimu, adil pada sesamamu. Jangan lupa adil pada alam lingkungan di sekelilingmu. Jadi jangan merusak, jangan menghancurkan. Dan yang terakhir darul fasad wal israf. Meninggalkan kerusakan dan berlebihan. Harus tahu kapan ngerem, harus tahu kapan berhenti, jangan merusak-merusak. Oke, ini 10 prinsip ekologi Islam. Teman-teman, ini nanti di banyak tokoh bisa variatif macam-macam. Secara umum saya rangkum jadi 10. Silakan nanti teman-teman boleh kok mikir sendiri, mengembangkan sendiri. Yang penting kontributif terhadap alam. Oke, saya lanjutkan. Ini kalau asik ngomong tidak jadi tanya jawab nanti. Slide-nya masih banyak. Oke ya. Rangkuman dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai terakhir ini bisa kita simpulkan, ternyata problemnya itu manusia. Problemnya kita. Berarti upaya-upaya ekologis itu yang diperbaiki kita. Mindset kita. Kita punya mindset subjek, objek, superior, inferior. Kita merasa kitalah subjek dan alam ini hanya objek. Kita merasa lebih superior, alam hanya inferior.
Kemudian manusialah makhluk yang eksploitatif hegemonik. Ingin cari senang saja. Manusia yang sulit ngerem hasrat dan keinginannya. Binatang itu punya hasrat secara insting, tapi mereka tahu kapan harus berhenti. Harimau itu tidak mentang-mentang bisa berburu, terus tiap hari berburu, ngumpulkan buruan. Tidak begitu, yang bisa begitu manusia. Kalau dia sudah kenyang, ya berhenti. Kalau manusia tidak. Manusia itu tidak cukup hanya senang, dia juga ingin senang-senang. Ada beda ya, senang dengan senang-senang itu. Nah, yang ketiga, kalau ini mayoritas kita, mungkin ada di yang ketiga ini, mentalnya fatalistik dan ignorance. Fatalistik itu mental pasrah saja. Alah Pak, memang sudah takdirnya begitu. Ini pemanasan global loh, kita bisa mendidik. Ya memang sudah akhir zaman Pak, memang begini, mau gimana lagi. Jadi mindset kita, mindset fatalistik, dan buahnya adalah ignorant. Ignorant itu tidak tahu menau, tidak peduli. Jadi kalian baru ngamuk kalau sinyal mulai listrik mati, kan itu yang kamu tidak peduli kalau ada lingkungan rusak, sumuk dan luar biasa. Jadi situasi panas kayak gini kan kamu kan tidak mengarah ke pemanasan global. Yang kamu pikir kapan saya bisa beli AC ya. Jadi tidak kepanasan ya. Mikir bukan malah ke situ. Itu yang kemarin disebut mental konsumtif. Jadi mindset kita ke sana. Ternyata problemnya kita manusia. Kalau alam itu dia setia dengan kodratnya. Kita yang punya daya bebas diberikan oleh Allah. Berarti kalau ada ketidakseimbangan, kekacauan, ya kemungkinan kita yang jadi biang keroknya. Ini yang digarap oleh banyak tokoh-tokoh ekologi Islam. Dan sejak awal sudah diperingatkan oleh Al-Quran. Jadi akarnya kerusakan alam itu nafsunya manusia, perilakunya manusia. Boleh dicek surat Al-Mu'minun ayat 71. Walawittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ini sudah disebutkan oleh Al-Quran. Kalau manusia hanya mengikuti ahwa'ahum, pasti lafasadatis samawati wal ardu. Ada juga ayat Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini sebenarnya ayat ini untuk nyindir kalian yang tadi beralasan takdir. Sungguh telah muncul kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia. Kalian kan mesti bantah, kalau Allah tidak mengizinkan, meskipun manusia merusaknya kan tidak rusak, Pak. Berarti itu kan takdirnya Allah. Dijawab oleh ayat itu yang belakang, liyudhikohum ba'dalladzi amilu. Supaya mereka merasakan sebagian dari buah perbuatan mereka. Jadi, kalau Allah mau, memang alam akan baik-baik saja. Kenapa jadi tidak baik-baik saja? Biar kamu merasakan efek dari perbuatanmu. Kenapa Allah melakukan itu? La'allahum yarji'un. Semoga engkau sadar terus merevisi kembali perbuatanmu yang salah. Jadi jangan kemudian, Pak, ini takdirnya Allah kok, Pak, kita pasrah saja. Tidak begitu, kamu habis ngerusak kok pasrah saja. Kalau sekarang kamu kepanasan, besok jangan dilakukan hal yang sama. Yang kemarin merusak. Jadi sumuk kita, panas kita hari ini itu liyudhikohum ba'dalladzi amilu. Biar kamu rasakan. Itu kalau bahasamu mungkin biar kamu tahu rasa. Nah, yang belum, yang terakhir, la'allahum yarji'un. Kelakuan kita belum berubah. Harusnya sudah yarji'un, kita sudah diuji dengan
hawa panas seperti hari ini, tapi ya, kita tidak tobat-tobat. Kita mengeluh ini ada suara geluduk, ada menduk, ada hujan-hujan ya Pak, sungguhnya jadi luar biasa itu. Kalau pakai ayat ini ya rasakan. Kelakuanmu sendiri yang membuat alam jadi tidak teratur, tidak seimbang. Baik, Al-Baqarah 204 sampai 206 juga begitu. Nanti ini misalnya yang 205 itu wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Ketika punya kekuasaan, mereka akan berupaya untuk merusak bumi, wa yuhlikal harsa wan nasl, dan menghancurkan pertanian dan binatang ternak. Manusia itu kalau punya power, daya rusaknya luar biasa. Manusia kalau punya kekuasaan itu daya rusaknya luar biasa. Maka hati-hati teman-teman besok ya kalau kalian punya kekuasaan. Kalian punya power plus nafsu, itu yang membuat power jadi punya daya rusak. Padahal wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang melakukan perbuatan merusak. Baik, ini nyambung ya kegelisahan para tokoh ekologi dengan bunyinya ayat bahwa akar semuanya ternyata nafsu dan perilakunya manusia.